Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wabarakatuh. Para alim ulama, para kiai yang selalu kami kagumi oleh khusus kepada Ustaz Yahya Saiful Widodo yang akan memberikan mau'izah pada pengajian pagi hari ini yang kami hormati. Yang terhormat Bapak dari Kapolsek Kota Banyuwangi ini, Bapak Babinsa. Terhormat Adorio Satrolanya, Ketua DPD beserta anggotanya. Terhormat Bapak Camat Kecamatan Bupati dan bapak-bapak mitra kerja Kabupaten Bukit seluruhnya yang saya hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya dan atas hidayah-Nya yang selalu masih dilimpahkan kepada kita bersama, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di majelis ini dengan keadaan sehat walafiat. Yaitu nikmat Allah, marilah kita syukuri bersama dengan baca tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam dan kami berikan kepada beliau besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara yang rutinan kita pada hari ini adalah bertepatan di tempat KUD Raya Mukti, dan dengan seluruh kerja keras pengurus anggotanya yang untuk menyelenggarakan mempersiapkan pengajian rutin pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal baik dan amal ibadah diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di sini saya sedikit pesan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, tentunya berkaitan dengan kondisi-kondisi yang sekarang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentunya Bapak dan Ibu mempunyai tanggung jawab yang berat untuk ini. Kalau kita perhatikan, ya, Bu, ibu-ibu punya anak, ya, bapak-bapak punya anak, ya, punya ibu, ya, bapak dan ibu kan punya anak. Ini tanggung jawab daripada bapak dan ibu. Sesuai dengan kondisi yang sekarang ini, ya tentunya saya pesan, Bapak Ibu tolong perhatikan anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu. Anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu itu mari diperhatikan dari sedini mungkin. Perhatikan tentang apa? Tentang iman. Iman agar anak-anak bapak ibu ini tertanamkan iman dalam hati anak-anak, sehingga nanti anak bapak-bapak kalau sudah remaja, dewasa dan besar betul-betul menjadi orang yang mempunyai tanggung jawab. Karena dasar iman ini nggak bisa kita mau semuanya sendiri. Kalau kita tanpa iman, tentunya kita akan mau apa saja. Kalau kita punya iman, tentunya ya mau apa saja, cuma ada batasnya, ada pertimbangannya. Ini salah satu contoh kita memegang apapun, seperti kalau di Karya Mukti, dan di Karya Mukti bisa seperti ini karena apa? Karena pengurusnya ini orang yang mempunyai iman. Kalau nggak punya iman, nggak akan berpikir yang susah-susah. Tapi kalau punya iman, tentu akan berpikir, pertanggung jawab saya akan gunakan untuk apa? Ini pertanggung jawaban daripada orang-orang yang mempunyai tanggung jawab. Maka dari segini mungkin untuk ibu dan bapak-bapak, mari yang kecil sekarang mari diarahkan, ditanamkan iman kepada hatinya anak-anak. Karena kalau anak tahu, ya, kalau sudah tahu ini hal larangan, hal ini yang tidak boleh, hal ini yang diperintahkan, tahu, tentunya anak-anak tidak akan melakukan hal yang menjadi larangan dari agama dan dari pemerintah. Maka untuk itu, kenapa? Karena anak-anak berani melakukan hal-hal yang sebagai larangan karena nggak tahu.
nggak tahu iman itu apa dan larangan itu apa, itu sudah nggak tahu. Maka penting untuk bapak-bapak dan ibu. Maka di waktu yang lalu saya sudah menyampaikan ke bapak dan ibu, anak adalah salah satu amanat. Amanat itu namanya titipan. Ya. Kita dititipi anak. Anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Ya. Al-waladu yuladu alal fitrah. Anak dilahirkan itu dalam keadaan suci, bersih, nggak ada apa-apa. Ini terjadi kayak apa? Mau dijadikan apa? Ini tergantung bapak-bapak dan ibu-ibu. Mau jadikan kayak apa? Ini yang mau ngorek-ngorek, mau digambari apa? Ini tergantung bapak-bapak dan ibu-ibu. Maka anak kita semuanya nanti bisa bermanfaat. Taruhlah dari awal, tanamilah, coretlah, tulisanlah, lukiskanlah pada hati anak-anak kita ini yang baik. Tentunya iman yang akan ditanamkan doa anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu, sehingga nanti anak kita bisa mengerti. Kalau sudah terjun di masyarakat, sudah tahu nanti ini tanggung jawab kita, ini larangan dan ini perintah. Mau mengerjakan ini yang perintah, mau mencegah ini yang larangan, bukan terbalik. Kalau tidak punya iman, tentu akan terbalik. Yang larangan pun diterjang, apalagi yang perintah juga ditinggalkan. Maka untuk itu yang kita harus waspada kepada anak-anak kita. Sekarang kita lihat bersama untuk anak-anak kita yang remaja-remaja kita, yang anak-anak yang kecil kita di mana? Sekarang nggak ada. Ibu-ibu rajin, bapak-bapak rajin, tapi kalau pelebar pada anak-anaknya, tentunya ini akan rugi kita. Karena kembali kepada titipan baik nanti diambil itu dalam kondisi harus baik. Oke? Barang dititipkan baik, kalau diambil tidak baik, tentunya yang punya titipan akan marah. Siapa yang akan dimarahi? Yang dititipi. Itulah harus kita perhatikan bersama. Titip, ya namanya orang titip. Kita titipi sepeda yang baru. Kita belum punya sepeda yang baru, dia sepeda yang titipan ini dianggaplah sepeda kita. Kita naiki, kita bawa ke sana kemari, sehingga nanti barang itu rusak, diambil dengan orang yang menitipkan. Ini juga yang menitipkan akan marah. Siapa yang kena marah? Yang dititipi. Anak kita tidak terjadi hal yang baik. Nanti apa yang disalahkan? Apakah anak kita? Tidak. Jangan disalahkan orang tuanya. Nanti orang tua ini sudah di sana, di alam sana, anaknya masih tertinggal di dunia ini. Nanti anaknya berbuat yang maksiat apa? Anaknya belum tahu, bermaksiat nggak tahu apa-apa. Tapi orang tuanya yang di alam sana, dalam kubur nanti akan didatangi oleh malaikat, disiksa oleh malaikat lebih dulu daripada anaknya. Maka untuk itu, mari Bapak Ibu setelah kita pengajian, ini harus kita manfaatkan. Ya kita ilmu 1, 2, sedikit ilmu kita manfaatkan. Kita praktekkan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya sudah bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.